Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Maryam dengan NIM 530102001070. Saya dari kelompok 3. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai teori akulturasi dan kebudayaan lokal. Jadi, kita simak penjelasannya. Pembahasan pertama mengenai akulturasi. Kehadiran Islam di negeri ini tentu saja dapat dipastikan bersentuhan langsung dengan tradisi-tradisi setempat yang telah lama berkembang jauh sebelum Islam hadir. Tradisi-tradisi lokal tersebut telah lama bersemayam dan bahkan mendarah daging di dalam diri masyarakat Indonesia. Islam tidak serta-merta merubah, apalagi sampai melenyapkan tradisi-tradisi tersebut, melainkan Islam hanya mempertahankannya sampai pada proses berikutnya diwarnai dengan nilai-nilai keislaman. Lalu, dengan masuknya Islam, Indonesia kembali mengalami proses akulturasi yang melahirkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Masuknya Islam tersebut tidak berarti kebudayaan Hindu dan Buddha hilang. Di sini Islam merupakan salah satu agama yang masuk dan berkembang di Indonesia. Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara yang muslimnya mayoritas di dunia, namun paling sedikit mendapat pengaruh Arabisasi dibandingkan dengan negara-negara muslim besar lainnya. Lalu selain itu, dalam proses islamisasi di Nusantara, penyebaran agama dan kebudayaan Islam tidak menghilangkan kebudayaan lokal dalam upaya proses islamisasi. Hal itu disebabkan karena adanya proses islamisasi dilakukan penetrasi secara damai melalui jalur perdagangan, kesenian, perkawinan, dan pendidikan. Di gambar tertulis bahwa kata akulturasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu acculturate yang artinya menyesuaikan diri. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi dalam suatu masyarakat, yang dimana sebagian menyerap secara selektif sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing itu. Akulturasi dalam lapangan itu sendiri merupakan kata pinjaman bagi kontrakultural. Pengertiannya juga sangat spesifik yang tidak bisa diberikan secara mudah atau tepat melalui formulasi ini. Dengan demikian, akulturasi merupakan fenomena modern yang tidak dapat dipungkiri. Lalu, akulturasi juga merupakan proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing. Sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing lambat laun dapat diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai muslim harus memiliki sikap yang kritis dalam melihat konteks akulturasi Islam dan budaya lokal dalam menelaah sejarah Islam di Indonesia. Kita harus punya pandangan bahwa Islam itu bukanlah suatu sistem yang hanya membicarakan tentang ketuhanan saja, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah Islam mengandung ajaran peradaban yang komplit dan lengkap. Kemudian dalam konsep akulturasi, Islam diposisikan sebagai kebudayaan asing dan masyarakat sebagai lokal yang menjadi penerima kebudayaan asing tersebut. Misalnya contoh, masyarakat Jawa yang memiliki tradisi selamatan yang cukup kuat. Ketika Islam datang, maka tradisi tersebut masih tetap jalan dengan mengambil unsur Islam, terutama dalam doa-doa yang dibaca. Lalu lanjut ke pembahasan kedua, yaitu mengenai kebudayaan lokal. Nah, di sini kebudayaan itu sendiri merupakan alat konseptual untuk melakukan penafsiran dan analisis. Jadi, keberadaan kebudayaan sangatlah penting karena nantinya itu akan menunjang terhadap pembahasan mengenai eksistensi suatu masyarakat. Kebudayaan juga sebagai suatu sistem budaya, aktivitas dan hasil karya fisik manusia yang berada dalam suatu masyarakat di mana kemunculannya itu diperoleh melalui proses belajar, baik itu formal maupun informal.
Manusia menciptakan kebudayaan sebagai usaha untuk mempertahankan hidupnya di muka bumi ini. Karena dengan adanya kebudayaan, manusia akan tetap mampu melaksanakan tugasnya di muka bumi ini sebagai khalifah. Dengan kebudayaan pula, kehidupan keagamaan manusia akan nampak, dan ini yang menjadikan pembeda terhadap jenis makhluk lainnya yang ada di muka bumi ini. Sedangkan arti kebudayaan lokal sendiri adalah hasil dari bentuk realisasi budaya yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat suatu daerah, dan nantinya akan diwarisi secara turun-temurun. Lalu sebagai negara yang memiliki etnis yang beragam, Indonesia tentunya kaya akan budaya lokal. Budaya lokal sendiri adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang, serta dimiliki dan bahkan diakui oleh masyarakat suku bangsa setempat. Lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu mengenai hubungan agama Islam dengan budaya lokal. Islam dan budaya lokal merupakan dua komponen yang saling mendukung terhadap perkembangannya, di mana Islam berkembang karena menghargai budaya lokal. Begitu pula sebaliknya, budaya lokal tetap eksis karena mengalami perbauran dengan ajaran Islam. Di sini, agama merupakan segala sesuatu yang didapat atau bersumber dari Tuhan, sedangkan kebudayaan merupakan segala sesuatu yang diciptakan dari manusia. Meskipun berbeda, agama dan kebudayaan tetaplah dikaitkan dan pastinya memiliki relasi yang sangat kuat. Karena kehadiran Islam di Indonesia, yang pada saat itu budaya lokal sudah dianut masyarakat Indonesia, mampu masuk secara halus tanpa kekerasan. Hal ini juga berkat dari ajaran Islam yang sangat menghargai akan pluralitas suatu masyarakat. Selain itu, banyak kajian sejarah dan kajian kebudayaan yang mengungkap bahwa betapa besar peran Islam dalam perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Hal ini juga dapat dipahami karena Islam merupakan agama bagi mayoritas penduduk Indonesia. Bahkan, dalam perkembangan budaya daerah terlihat betapa nilai-nilai budaya Islam telah menyatu dengan nilai-nilai budaya di sebagian daerah di tanah air, baik dalam wujud seni, budaya, tradisi, maupun peninggalan fisik. Pembahasan terakhir mengenai gambaran umum dari akulturasi Islam dalam kebudayaan lokal. Pertama, bidang politik. Dalam bidang politik ini, berawal dari masuknya Islam di Nusantara dengan mendirikan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, misalnya seperti Samudra Pasai, Demak, Malaka, dan lainnya. Namun secara perlahan-lahan menggantikan peranan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, sehingga kerajaan-kerajaan tersebut mengalami keruntuhan. Pada saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bergelar sultan atau sunan, dan juga dapat dikatakan sebagai seorang wali. Namun jika rajanya meninggal dunia, maka tidak akan dimakamkan di candi seperti yang dilakukan oleh para pemeluk agama Hindu-Buddha, melainkan dimakamkan secara syariat Islam. Lalu yang kedua, bidang sosial. Dalam bidang sosial ini, adanya pengaruh Islam yang berkembang pesat membuat masyarakat banyak yang memeluk agama Islam. Hal ini yang menyebabkan aturan kasta yang sudah lama berlaku di masyarakat mulai pudar. Lalu yang ketiga, bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini, pendidikan Islam berkembang di pesantren-pesantren Islam. Sebenarnya, sistem pesantren telah berkembang sebelum Islam masuk ke Indonesia. Namun bagi agama Hindu, pesantren pada saat itu menjadi tempat pendidikan dan pengajaran agama. Lalu setelah masuknya Islam di Indonesia, mata pelajaran dan proses pendidikan pesantren berubah menjadi pendidikan Islam. Dan yang terakhir, yang keempat, bidang arsitektur. Dalam bidang arsitektur ini, Islam telah memperkenalkan teknologi terbaru seperti bangunan masjid dan istana. Terdapat perbedaan bentuk bangunan masjid pada awal masuknya Islam ke Indonesia dengan bangunan masjid yang sudah ada di Timur Tengah. Tidak terdapat kubah di puncak bangunan masjid yang ada di Indonesia, melainkan
Terdapat atap tumpang atau atap bersusun yang jumlahnya selalu ganjil, 3 tingkat atau 5 tingkat, mirip dengan arsitektur Hindu. Contohnya, masjid-masjid Banten dan Demak. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.